Walaupun dia tidak mentajalikan dirinya, walaupun dia tidak mensahirkan dirinya, dirinya itu betul-betul udah nyata. Dirinya itu betul-betul zahir, dirinya itu betul-betul jelas dan terang. Kan dirinya cuma yang ada. Makanya untuk mengenal akan rasa dirinya, disitulah Allah mengajari kita ini. Supaya apa? Supaya kita kenal siapa diri kita ini yang sebenarnya. Itu yang Allah maksud tuh. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Allah menggunakan bahasa kuntu. Aku, deyen, ambo. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan aku perbendaharaan yang tersembunyi? Karena dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada, maka segala yang ada nanti itu asalnya daripada dirinya, dari kandungan dirinya sendiri, dari rahimnya. Itu Allah maksudnya kuntu kanzan mahfiyat. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku ingin menyaksikan akan diriku. Aku ingin melihat diriku. Bahasanya. Andai kata Allah tidak mentajalikan dirinya, apakah Allah tidak bisa melihat dirinya? Ya bisa. Karena dia cuma yang ada. Karena aku ingin melihat diriku, ingin menyaksikan diriku, ingin mengenalkan diriku di luar diriku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan, aku jadikan, itu bahasa syariat. Kalau makna hakikatnya, aku tajalikan diriku dari diriku sendiri. Aku ingin melihat diriku, aku ingin mengenal diriku, maka aku melihat dan mengenal diriku di luar diriku. Di luar diriku itu maksudnya ini yang nurnya. Liya'rifani, supaya dia mengenal aku, bahwa akulah yang wujud pada dirinya. Itu masih dalam bentuk bahasa syariat tuh. Maka nur inilah sebagai cermin untuk melihat diri Allah di luar dirinya. Sama dengan cermin ini Bapak Ibu. Ustadz ingin melihat diri ustadznya, ingin melihat wajah ustadz, ingin melihat rupanya ustadz, ingin melihat seluruh batang tubuh ustadz. Ustadz butuh cermin. Cermin itulah untuk memandang wajah dan rupa tubuh ustadz secara keseluruhan di luar diri ustadz tadi. Yang menjadi pertanyaannya, samakah diri ustadz yang di dalam cermin itu dengan yang di luar cermin? Sama Bapak Ibu. Sama. Maka untuk memandang diri ustadz nih, melihatnya itu di dalam cermin. Kalau ustadz yang bercermin, mungkinkah ada diri yang lain lagi di dalam cermin tuh? Tidak ada. Kalau tidak mungkin, karena ustadz cuma yang berdiri, yang bercermin, maka diri ustadz lah yang nampak pada cermin itu. Namun yang hakiki yang mana? Ini lagi. Yang hakiki. Yang hakiki yang diri ustadz itu, yang di luar cermin atau yang di dalam cermin? Yang di luar cermin itu yang hakiki. Namun yang di dalam cermin itu sebagai apa? Bayang-bayang, kenyataan, wujud, rupa namanya tuh. Itu yang nur tuh. Itu yang disebut Muhammad. Ini yang disebut namanya Ahmad. Makanya tidak berpisah yang di luar cermin dengan yang di dalam cermin. Itu maksudnya. Di dalam batin ada zohir, di dalam zohir ada batin.
Kalaulah di dalam batin ada zohir, di dalam zohir ada batin, maka patrikan dia. Yang zohir itu dibatinkan, yang batin itu dizohirkan. Pandang satu wujudnya. Ketika kita pandang satu wujudnya, maka disitulah kita bisa paham dan mengerti bahwa dia yang berdiri semata-mata, Bapak Ibu. Maka zohirnya disebut namanya Muhammad, batinnya disebut namanya Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu esa, satu dia. Kadang orang kan selalu tertipu dengan bahasa Nur Muhammad, seolah-olah dua dia, Bapak Ibu. Ini kan Ustaz robah bahasanya Ahmad dengan Muhammad nih. Kalau Ustaz beri nama dengan Nur Muhammad di sini, bingung pula kita nanti jadinya tuh. Nur Muhammad. Seolah-olah ada Nur Muhammad dua dia, padahal Nur Muhammad itu satu dia. Yang Nur ini, yang dikatakan Nur tadi itu tuh yang Ahmad nih ya. Yang disebut namanya Nur Ilahi, dia yang disebut namanya Nur Allah, atau yang disebut Allah, ini dia tuh ya. Sedangkan Muhammad yang Nur tadi sudah nyata dia, sudah wujud dia pada sekalian alam, pada batang tubuh dan pada sekalian ruh, maka disebut Muhammad. Itu dibuat dalam bahasanya Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad ini satu orang itu mah. Yang nurnya Allah nih, yang batin, yang Muhammad ini yang zohirnya. Kalau Ustaz haluskan ke bawah, yang Muhammad ini tubuhnya. Kalau yang Nur ini yang ruhnya. Maka dibuat dia satu kalimatnya dengan Ahmad. Itu dia, Ahmad. Ahmad, alif ha ini alif ha, mim dal. Alif ini awal lafaz Allah. Awal lafaz Allah. Sedangkan itu akhir daripada hanya Allah. Ini Allah. Mim dal, mim awalnya Muhammad. Dal ini akhirnya Muhammad. Ini yang disebut Allah Muhammad disingkat namanya dengan Ahmad. Ya, Ahmad. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu dengan permainan bahasa dan kata. Ini yang dimaksudkan itu. Ma yakhruju baina safatain ilal isharati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir, dari lisan, dari lidah ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya didengar, dipahami kalimat yang keluar, kalimat yang terlontar. Tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kalimat yang terlontar itu. Pahami makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Makna yang tersirat di balik kata-kata itu yang mesti kita tangkap makna yang sebenarnya. Tidak lain adalah dirinya sendiri. Sekarang dia telah nyata. Sekarang dia telah jelas, sekarang dia telah terang, sekarang dia telah wujud. Kalau dia telah terang, jelas, nyata dan wujud, lalu tak mampu juga kita memandangnya. Itu butuh sange namanya. Lihat tuh butuh sange. Sabana-bana butuh. Di mana letaknya? Contoh, kalau benang Pak Haji, benang sudah jadi baju dia. Ya, perlukah baju itu mencari-cari benang, Pak Haji? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu baju mencari-cari benang lagi? Karena benang itu sudah nyata pada baju itu yang benang tuh. Jadi kalau untuk memandang benang, kemana mandangnya? Kepada baju tak? Maksudnya apa tuh? Kalau sudah terpandang baju itu, maka otomatis sudah terpandang
Benang tuh. Kini kalau betullah benang itu sudah nyata pada baju, lalu ada di antara bapak ibu ini yang tidak mampu memandang benang itu nyata pada baju, itu butuh sangi namanya itu. Butuh sangi, lah. Sangi butuh, betul-betul buta. Sekarang Allah udah nyata, Allah udah terang, Allah telah wujud. Nyata dan terangnya wujud itu pada segala alam nih, pada diri kita. Lalu tak mampu juga kita memandang Allah dan nyata pada sekalian alam dan pada diri. Itu butuh sangi itu. Itulah makna yang Ustaz kata-kata di batin. Batinnya Allah itu tiada tersembunyi. Kenapa Allah itu batin tiada tersembunyi? Karena dia itu sudah nyata pada wujud yang berbeda. Sudah nyata pada wujud yang lain. Wujud ini nih semuanya tuh. Maka kenalilah kewujudan Allah itu. Kenalilah kezahiran Allah itu. Kenalilah nur Allah itu, Bapak Ibu. Nur itu bayang-bayangku dan akulah wujud bayang-bayang itu. Itu maksudnya. Nur itu bayang-bayangku dan akulah wujud bayang-bayang itu. Kalau diturunkan dia, nur inilah yang disebut namanya dengan sifat. Sedangkan yang batin, yang kosong ini disebut namanya dengan zat. Untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Kalau kita sudah memandang sifat, maka sudah terpandang namanya zat tuh. Ya, karena zat itu sudah nyata dia pada sifat. Kalau zat ini sudah nyata pada sifat, itu artinya kalau kita ingin memandang zat, pandang ajalah kepada sifat. Sifat ini tiada lain adalah zat itu sendiri.